pada sore hari ini kita akan mempelajari yang namanya sistem koordinasi. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu tentang sistem koordinasi ini apa? Belum pada tahu ya. Nah, bisa kita lihat dari katanya sistem koordinasi. Nah, koordinasi ini kan merupakan kerjasama ya, namanya juga koordinasi. Jadi, kalau misalnya dikaitkan menjadi sistem koordinasi, sistem koordinasi ini merupakan suatu sistem yang ada di makhluk hidup, yang mana dia bertanggung jawab penuh terhadap koordinasi organ-organ tubuh yang ada di tubuh makhluk hidup. Contohnya apa, Bu? Contohnya ialah rangsangan yang sehari-hari mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan. Misalnya kita dijepit nih sama teman kita langsung refleks menarik tangan kita dan bilang aduh sakit gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari sistem koordinasi. Nah, jadi sistem koordinasi ini terbagi menjadi 3. Apa aja, Bu? Ada 3, yaitu yang pertama adalah sistem hormon, yang kedua sistem saraf, dan yang ketiga dinamakan sistem indera. Nah, pada sore hari ini kita akan fokus di bagian sistem inderanya ya, sistem indera. Nah, sistem indera ini dia sangat berkaitan dengan sistem saraf. Oke, tadi kan Ibu sudah jelaskan tuh yang dimaksud dengan sistem koordinasi. Nah, untuk anak-anak Ibu, sistem indera kita tuh ada berapa? Terus rasa, lidah, pengecap, pokoknya indera kita tuh ada 5. Ada mata, yaitu penglihatan, ada penciuman, ada hidung, ada pengecap, yaitu lidah, peraba kulit, dan satu lagi pendengaran, yaitu telinga. Nah, di sini Ibu ada buat LKPD sebagai lembar kerja kita pada sore hari ini. Kita akan melakukan yang namanya praktikum yang berkaitan dengan sistem koordinasi alat indera khususnya ya. Nah, coba ini bagi menjadi 2 kelompok aja ya. Sama 3 larutan, yaitu ada larutan asam, garam, sama larutan gula. Ini larutan gula, ini gulanya, ini garam, dan itu asam. Coba buat terlebih dahulu larutannya. Nah, coba buat yang larutan gulanya. Nah, masing-masing kelompok tunjuk 1 orang temannya untuk dijadikan praktikan. Nah, kalian sudah tahu belum bagian mana saja di bagian lidah yang ini terasa manis, terasa pahit, terasa... Kalau pangkal pahit. Oke, terus ujung manis. Oke, Ibu gambarkan saja ya, biar bisa dijadikan acuan. Jadi di ujung ya? Di ujung. Ini manis. Di semua tempat. Oh. Apa Enggak. rasanya? Paling terasa di ujung. Di ujung. Manis. Manis. Betul, manis. Tadi. Asin dulu. Udah. Sama-sama. Di mana paling terasa? Terasa ya, sampel. Di sana. Di sini, kanan. Ujung. Enggak ujung kanan, ujung bagian depan ini. Di sini, di tengah. Ini. Depan kiri. Kalau dengan kedua mata, Bu, keempatnya kelihatan. Tapi kalau hanya satu mata, cuman di bagian depan yang kelihatan. Kalau dua mata terbuka dia nampak semua. Kalau satu, cuma satu di depan yang nampak. Oke, Aina tadi dapat berapa? Kanan saja atau kiri saja sebalik? Kalau kiri nampak 2.
Kalau kiri nampak 2, kalau kanan nampak 1. Nah, coba diskusikan bersama teman-teman kelompok kenapa hal itu bisa terjadi. Nanti paparkan di depan dan hubungkan apa sih keterkaitan dari praktikum kita ini dengan judul praktikum ini, sistem koordinasi. Nah, Ada 3 rasa, yaitu ada rasa asin, manis, dan asam. Nah, sampel yang digunakan itu ada air gula, air garam, dan air jeruk nipis. Nah, setelah kami uji cobakan pada subjek yaitu pada rasa manis, yaitu dengan sampel gula, bahwa kesesuaian dengan peta lidahnya itu sangat sesuai, di mana si subjek ini tadi merasakan berada di ujung lidahnya. Nah, untuk rasa manis itu berada di ujung lidahnya. Nah, untuk rasa asin, subjek itu hanya merasakan secara tidak terlalu merasakan. Air garam itu tadi itu berada di asin itu di bagian atas dari si manis itu tadi. Nah, untuk asamnya yaitu rasa asam dengan sampel air jeruk nipis, dan sampel itu tidak terlalu merasakannya, jadi kami hanya membuat 1 tanda plus. Praktikannya itu tidak terlalu merasakannya, jadi hanya 1 tanda plus saja. Ini untuk sebagian. Baik. Nah, coba Lilis, tadi kan sesuai tuh katanya ya kan dengan peta indera pengecap. Nanti coba sajikan bagaimana sih indera pengecap tersebut, kenapa bisa Lilis katakan sesuai. Nah, dari sampel ini, Itu untuk rasa itu kan sama ibu. jawaban tadi Bu respon dari Syifa sendirinya ketika si larutannya itu diterima oleh lidahnya itu, kita ada rasakan dari larutannya itu, dia responnya beda nih, bukan sesuai. Nah, yang sesuai itu hanya pada asam jeruk nipis itu di samping kiri, atau manis dan asin itu nggak sesuai. Mungkin pengaruh aniline juga, Bu. Kan dia mengatur mulutnya. Tadi kan Syifa juga setelah larutannya dites dia ngecap, jadi mungkin jadinya berubah ya. Nah, next untuk yang kegiatan kedua bagaimana? Kalau untuk kedua itu pada mata sebelah kanan itu jumlah poin yang terlihat itu hanya 1 dengan jarak antara mata dan lubang 5 cm, dan dengan kedua mata itu jumlah poin yang terlihat itu ada 4 dengan jarak antara mata dan lubang itu 5 cm. Nah, perbedaannya itu karena pembiasa cahaya dari suatu benda pada retina. Jadi bayangan yang nampak atau logam yang nampak itu terjadi jika pembiasa cahayanya itu jatuh di bagian bibir pada retina. Jadi karena sebelah kiri ditutup gitu kan Bu, jadi bayangan itu akan jatuh pada si retina sebelah kiri, dan ketika matanya terbuka bayangan itu jatuh pada kedua mata. Jadi kelihatan semua. Berarti intinya itu terjadi karena pembiasan cahaya dari mata ketika dibuka dengan ketika ditutup sebelah itu berbeda ya. Jadi menghasilkan sudut pandang jumlah poin tersebut juga berbeda. Terima kasih kepada kelompok 2. Selamat kembali. Kelompok 1 sudah sesuai ya dengan indera pengecap, tapi berbeda nih dengan kelompok 2. Nah, apa? Mungkin hal itu memang bisa terjadi karena ada berbagai faktor. Salah satunya faktor ketika Syifa diberi reseptor atau rangsangan terhadap larutan tersebut, dia langsung ngecap. Jadi sudah bercampur langsung dengan air liurnya, atau mungkin bahkan faktor lainnya yang ketembatnya itu terlalu sedikit dicelupkan dengan larutannya, jadi tidak terlalu begitu terasa gitu ya. Nah, untuk yang kegiatan kedua itu tentang bintik buta tadi. Nah, kenapa bisa berbeda? Benar ya yang dibilang si Aina tadi, bahwasanya itu dipengaruhi oleh pembiasan cahaya. Nah, jadi alat indera terutama mata ini, dia itu kan reseptornya bersifat kemoreseptor. Nah, fotoreseptor. Fotoreseptor ini pastinya kan memerlukan cahaya ya. Nah, kita nggak akan bisa melihat ketika kita berada di cahaya yang gelap. Nah, untuk itulah ketika mata kita ditutup sebelah, mata kita tidak akan fokus dan hanya melihat dari sudut pandang mata kita yang sebelah. Misalnya mata kita sebelah kanan tutup nih,
kita hanya bisa melihat dari sudut pandang mata kiri kita. Jadi yang di sebelah kanan ini akan lebih tertutup, akan gelap, tidak nampak begitu jelas. Nah, itu tadi mengenai tambahan dari Ibu mengenai praktikum kita pada hari ini. Nah, gimana nih praktikum hari ini? Apakah kalian bisa paham? Jadi sudah tahu ya bahwasanya sistem koordinasi ini ada di diri kita dan sering kita lakukan tanpa kita sadari. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba kasih poin. Silakan Aina. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah sistem koordinasi itu merupakan sistem yang bertanggung jawab untuk mengatur koordinasi dari tubuh kita. Nah, salah satunya itu adalah sistem indera. Nah, sistem indera itu terdiri atas 5. Pertama ada indera peraba yaitu kulit, kemudian ada indera penciuman atau indera pembau itu hidung, kemudian ada indera pendengaran itu telinga, indera penglihatan itu mata, dan indera pengecap itu lidah. Nah, jadi pada hari ini kan kita belajar mengenai indera pengecap dan indera penglihatan. Nah, pada praktikum tadi indera pengecap itu rasa manis berada di ujung lidah, kemudian rasa asam itu berada di atas bagian manis, kemudian pangkal itu rasa pahit, dan sebelum pangkal di tengah-tengah antara pangkal dan asam itu ada rasa asin. Dan pada praktikum yang penglihatan itu kenapa mata kita bisa berbeda melihatnya ketika ditutup atau kedua mata terbuka, itu karena adanya pembiasan cahaya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Aina sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu juga mau ngasih tahu sama kalian, penting untuk kita menjaga kesehatan. Kenapa? Karena sistem koordinasi ini kan berkaitan ada sistem hormon, sistem saraf, dan sistem indera. Nah, jika kita menjalani pola hidup sehat, maka saraf kita akan sehat dan nantinya akan respon yang kita terima di dalam tubuh kita ini akan bisa ditransfer oleh saraf dengan baik. Nah, perlu juga kita untuk menjaga pola tidur dan jangan sampai kita memegang gadget terlalu lama. Kan banyak nih ya sekarang kasus orang yang terlalu banyak main game di warnet sampai sarafnya itu rusak sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya kan? Itu sangat berbahaya. Jadi perlu untuk kita semua menjaga pola makan, pola istirahat, dan pola hidup yang sehat lah. Ya. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Gua harap bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita. Lebih dan kurangnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.